Hai, bersama saya di Info Kriminal News. Kita ikuti informasi ini untuk Anda. Ya, kita bacakan saja untuk Anda ya dari sumbernya ini. Dari Kompas.com. 3 polisi dipecat imbas peras penonton DWP 2024. Ini perannya masing-masing. Wah, kita baca ya. Udah jadi polisi. Kayaknya ini pangkatnya tinggi-tinggi loh ini. Dipecat. Sedih ya teman-teman ya. Kompas.com, 3 polisi dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya dipecat secara tidak hormat. Imbas terlibat kasus pemerasan penonton Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Ketiga polisi yang mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH yakni mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak. Mantan Panit 1 Udit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudi Triananta Saiful, dan mantan Kasubdit 3, wah Kasubditnya juga ini, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia. Diberitakan Kompas.com Kamis 2 Januari 2025, mereka dipecat usai mengikuti sidang kode etik profesi Polri KEPP yang berlangsung sejak Selasa 31 Desember 2024 hingga Kamis 2 Januari 2025. Atas sanksi yang diberikan, ketiga polisi memutuskan mengajukan banding. Mereka memiliki hak banding ke tingkat kasasi, gerasi, dan peninjauan kembali. Lalu apa peran ketiganya dalam kasus pemerasan penonton DWP tersebut? Peran 3 polisi pemeras penonton DWP sebagai berikut. Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan barang bukti pemerasan oleh polisi ke penonton DWP 2024 sebesar 2,5 miliar rupiah. Selain ketiga mantan polisi yang sudah dipecat, Abdul menyebut pihaknya masih akan memeriksa anggota kepolisian lain yang diduga terlibat pemerasan. Kami sepakat akan menyidangkan kasus ini di Propam Polri. Kita rencanakan minggu depan dilaksanakan sidang kode etik, ujar Kadif Propam. Berikut peran dari masing-masing, yaitu Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, AKP Yudi Triananta Saiful, dan AKBP Malvino Edward Justisia yang dinyatakan terlibat dalam pemerasan. 1. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, menjalani sidang kode etik pada Selasa 31 Desember 2024 pada pukul 11 sampai Rabu 1 Januari 2025 pukul 03.45 WIB di ruang sidang di Propam Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan Donald dinyatakan bersalah karena membiarkan anggotanya memeras penonton DWP 2024. Nah, dia membiarkan. Para anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya memeras warga negara Malaysia dan Indonesia dengan dalih menyalahgunakan narkoba
dalam acara DWP 2024. Telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024. Donald dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 PP 1 nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, yaitu pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 5 ayat 1 huruf K, pasal 6 ayat 1 huruf D, Peraturan Kepolisian RI nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Hasil sidang etik memutuskan Donald mendapat sanksi etika karena perlakuannya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dia diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Wih, Kombes ini. Kombes dipecat. 2. Ekspanit 1 sub unit 3 subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Yudi Triananta Saiful. Yudi Triananta Saiful menjalani sidang etik pada Selasa 31 Desember pukul 11 sampai dengan pukul 03.30 di ruang divisi Propam Mabes Polri. Yudi disebut ikut mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing dan Indonesia karena diduga menyalahgunakan narkoba. Namun saat melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan, Yudi melakukan permintaan uang sebagai imbalan pembebasan atau pelepasan. Wah. Ini namanya menyalahgunakan wewenang ya teman-teman. Diputuskan perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Pelanggar juga diberikan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Yudi juga mendapat sanksi administrasi penempatan dalam tempat khusus selama 5 hari. 3. Ex Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia. Ini sama ya, perbuatannya ya sama ya. Jadi melakukan pemeriksaan narkoba. Kemudian setelah diperiksa walaupun itu negatif, diwajibkan untuk membayar sejumlah uang. Ini mental ini. Sementara kasus pemerasan penonton DWP 2024 diduga melibatkan 18 polisi. Terduga pelanggar berinisial SDF adalah yang akan menjalani sidang kode etik bersama Polri selanjutnya. Oke. Kita bahas ya teman-teman. Ini kalau tidak salah unsur pimpinan semua ini ya. Direktur, ya, Direktur Res Narkoba. Ini pangkatnya Kombes. Kombes itu kalau di TNI itu kolonel teman-teman. Ya. Kolonel itu, sudah pemimpin ini. Kalau nggak salah tadi pemimpin tuh yang Kombes ini ya membiarkan. Padahal anak buahnya itu melakukan kesalahan tapi dibiarkan. Nah ini yang masalah. Ya, ini kalau jadi pemimpin ya ada yang salah, tegur, tindak. Jangan dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan ini namanya pembiaran. Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Ini juga masalah. Masa ada anggota melanggar dibiarkan. Nah, itu. Dipecat akhirnya ya. PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi dipecat. Ya. Kalau dipecat itu sudah sulit. Ya, ini banding ya, banding biasanya kalau banding ini kan sudah bahasanya ya menjatuhkan harkat dan martabat institusi Polri. Itu ya bahasanya. Kenapa? Gini teman-teman. Memang yang melakukan polisi Indonesia
ya, oknum polisi Indonesia. Sekali lagi saya katakan oknum polisi Indonesia. Tetapi viralnya di negeri jiran, di Malaysia viral ini. Kenapa saya katakan viral? Karena ramai di sana. Polisi Indonesia melakukan pemerasan terhadap para penonton. Ini turis ini teman-teman. Turis. Modusnya yaitu tadi. Pemeriksaan narkoba. Walaupun tidak terbukti tetap juga diwajibkan untuk membayar. Nah, konon kabarnya ya, uang yang dihimpun dari pemerasan ini, kata Kadif Propam, sebanyak 2,5 miliar. Wah, ini ada lagi konser berikutnya. Wah, lebih banyak lagi nih. Karena untung aja modus semacam ini yang ketahuan. Bagaimana dengan orang-orang lain atau warga masyarakat lain yang tidak ketahuan? Ya kan? Ini baru yang ketahuan. Ya. 3 polisi ini pemimpin semua nih. Ini pemimpin semua. Ada direktur, ada kasubdit, ada kanit. Ini levelnya urut. Direktur, kasubdit, kemudian kanit. Nah, bagaimana dengan anggota-anggota berikutnya? Ini luar biasa karena mencoreng nama baik ya, mencoreng institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Dan bukan hanya ini saja, Mas. Masalahnya masih banyak. Ya. Berita sebelumnya saya mendengar ada 18 anggota. Ya. Sudah sulit ya kata-kata pemerasan itu dari bukan suap ya, pemerasan. Jadi orang itu mau tidak mau disuruh bayar, salah tidak salah itu suruh bayar, itu namanya pemerasan. Beda kalau suap kan untuk supaya supaya lancar disuap. Ini pemerasan, beda motifnya. Ini mengerikan ini. Kalau ada mental oknum polisi yang seperti ini dipertahankan, repot ya, repot. Begitu banyak yang bermental seperti ini. Ya, mudah-mudahan di kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini mental pejabat ya, mental aparat ya kan, mulai berubah. Ya, karena kalau memiliki mental pemeras begini bahaya. Apalagi ditempatkan sebagai posisi pimpinan. Bahaya. Ada semacam target ya kan. Ini ya. Saya rasa saya ya secara pribadi saya setuju kalau ada polisi yang model-model kayak gini nih dipecat saja. Ya. Coba bayangin aja. Ini viral di negeri Malaysia. Polisi negara Republik Indonesia melakukan pemerasan terhadap warga Malaysia. Ini viral. Ya, kalau sudah dipecat, mau banding seperti apapun tetap putusannya dipecat ya. Karena walaupun dia berprestasi, walaupun dia memiliki penghargaan, tapi dengan perbuatan ini tidak bisa ditolerir. Coba bayangin kalau ini tidak dipecat, bunyinya ya pimpinan Polri melindungi pemeras gitu. Ya memang tepat itu kalau dipecat. Jadi mungkin ya untuk para polisi-polisi ya janganlah diikuti yang seperti ini ya.
melakukan pemerasan kepada siapapun, jangan. Mau warga negara Malaysia, ya lebih-lebih warga negara sendiri, warga negara Indonesia, jangan melakukan pemerasan. Ya kalau mau mencari sesuatu kan sudah ada itu ya, sudah ada porsinya masing-masing. Kalau kanit ya tunjangannya seperti ini. Kalau kasubdit tunjangannya seperti ini. Kalau direktur tunjangannya seperti ini. Jangan, ya menurut saya ya, jangan mencari-cari tambahan di luar dengan cara-cara seperti ini. Repot kan kalau sudah dipecat. Ya, ini beritanya sangat ramai ya. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi polisi-polisi bermental pemeras di Indonesia. Semoga bermanfaat.